kepada pengajaran Alkitab dan 12 pengakuan iman rasuli sebagai pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan adalah suatu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai umat-Nya dan menolong kita berpegang pada perjanjian anugerah Allah dari generasi ke generasi. Dan supaya nyata pengakuan saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, kami mengundang saudara-saudari yang akan mengaku percaya untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saudari Erwin C. Rambu Aji. Saudari Trivena Larastia Sabuna. Saudari Diva Dangawori. Saudari Meldiani Yowa. Dan saudara Maksi Kali. Baik saudara-saudari, dengarlah dengan sungguh dan dengan penghayatan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan jawablah dengan sebaik mungkin dengan penuh kesabaran. Pertanyaan pertama. Percayakah saudara-saudari kepada pengajaran Alkitab dan 12 pengakuan iman rasuli sebagai pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan? Kedua, percayakah saudara-saudari bahwa keselamatanmu hanya dalam Yesus Kristus yang telah memberikan tanda perjanjian melalui baptisan kudus ketika saudara-saudari masih kecil? Ketiga, mengakukah saudara-saudari akan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan senang hati mengasihi Tuhan Allah dan sesama, serta dengan setia menyaksikan nama Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat? Keempat, berjanjikah saudara-saudari akan mengikuti persekutuan jemaat dan datang pada perjamuan kudus serta dengar-dengaran terhadap nasihat dan teguran majelis jemaat seandainya saudara-saudari melawan firman Allah? Apakah saudari Erwin C. Rambu Aji percaya, mengaku, dan berjanji? Apakah saudari Trivena Larastia Sabuna percaya, mengaku, dan berjanji? Apakah saudari Diva Dangawori percaya, mengaku, dan berjanji? Apakah saudari Meldiani Yowa percaya, mengaku, dan berjanji? Apakah saudara Maksi Kali Barat percaya, mengaku, dan berjanji? Ya, segenap hatiku saya percaya, mengaku, dan berjanji. Dengan demikian saudara-saudari telah menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Ia yang telah memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan menggenapi. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang memanggil saudara-saudari untuk memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus, mengaruniakan kepadamu keteguhan iman,
Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, kita semua yang hadir di sini, kita telah mendengarkan pengakuan dan janji dari mereka ini. Terimalah mereka sebagai anggota dari tubuh Kristus. Jadikan mereka sahabat, jadikan mereka keluarga, jadikan mereka sebagai anggota tubuh Kristus untuk kita saling mendukung dan mendoakan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik ini dari Tim Jemaat 375. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan pujian solo dari Media Yusri. Lagu ini saya persembahkan untuk adik-adik saya hari ini yang telah menyatakan kedewasaan imannya. Mari adik-adik sekalian hayati sambil menikmati sambil menghayati. Dengan apakah orang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai rintangan dengan segenap hatiku ini. Ku mencari wajah-Mu Tuhan, jangan biarkan ku menyimpang dari jalan-Mu. Dalam hatiku aku meminta janji-janji-Mu.
kita ingat bahwa baptisan itu bukanlah adat orang Kristen, melainkan kita Kristus sendiri. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengamanatkan kepada rasulnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdasarkan kita Tuhan itulah Injil diberitakan di mana-mana, dan orang yang percaya akan dibaptis menjadi tanda baginya bahwa ia telah terhisap dalam jemaat Kristus. Kedua, baptisan itu sendiri mempunyai arti sebagai berikut. Air diambil, disiram pada kepala anak yang dibaptiskan. Artinya, mereka harus disucikan karena tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan. Dan jika mereka tidak disucikan, maka tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebagaimana tubuh dibersihkan dengan air supaya bersih, demikian pula mereka yang berdosa harus disucikan dan dilahirkan kembali melalui darah Kristus dan Roh-Nya. Namun, harus diingat bahwa air itu sendiri tidak mempunyai kuasa sakti yang menyelamatkan. Yang ketiga, selanjutnya baptisan itu adalah tanda persekutuan dengan Allah. Kita harus ingat bahwa dosa telah menceraikan kita dari Allah. Dan dalam baptisan diucapkan nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sesuai dengan amanat Tuhan Yesus sendiri. Ini berarti anak yang dibaptis dihubungkan pula dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Perhubungan itu adalah demikian. Allah Bapa berjanji, Akulah Bapamu dan engkau anak. Allah Anak berjanji, selamat yang sudah kukerjakan melalui kematian dan kebangkitanku adalah milikmu juga. Allah Roh Kudus berjanji, Aku mendiami hatimu supaya dengan demikian dosa makin dibuang dan engkau hidup dalam hidup. Keempat, dalam baptisan terdapat teguran yang berbunyi, sekarang engkau sudah disucikan, jangan cembarkan pula dirimu dengan dosa. Sekarang engkau sudah dihubungkan dengan Allah, janganlah engkau putuskan hubungan itu. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa baptisan itu berisi teguran supaya kita hidup suci dan menjauhkan diri dari dosa. Mengenai anak-anak kecil, kita maklum bahwa mereka belum dapat memahami apa arti baptisan. Namun demikian, di dalam ketidaktahuan mereka, Allah menuntut mereka di bawah kutuk. Tetapi jika ibu bapa dengan sungguh hati percaya, maka Tuhan Allah bersedia menerima anak-anak meskipun mereka masih kecil. Tuhan Allah sendiri mengungkapkan hal itu seperti tertera dalam firman, Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Demikian pula dalam perjanjian baru, sebab bagimu janji itu dan bagi anak-anak. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa anak-anak orang yang percaya akan perjanjian Tuhan dapat dan harus menerima tanda perjanjian meskipun mereka masih kecil. Dengan demikian dapat dibedakan anak-anak orang beriman dan anak-anak orang yang tidak beriman. Ibu bapa berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan penjelasan dan pengajaran tentang baptisan kepada anak-anak, supaya baptisan ini dapat berlaku bagi hormat dan nama Tuhan. Sebelum kita melaksanakannya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami memuji nama-Mu karena Engkau sudah membuka jalan selamat bagi kami. Kita sekalian berdiri bersama dengan orang tua yang akan membaptis, akan membawa anaknya untuk dibaptis. Kita akan sama-sama mendengarkan 12 pasal pengakuan iman kasih. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak. Saudara-saudari yang kekasih, supaya nyata kepada jemaat di sini yang hadir saat ini bahwa percaya saudara-saudari benar adanya, maka saya mengundang orang tua anak-anak yang akan dibaptiskan untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Orang tua dari anak Yafet Ulang dan dari anak Amsal dulu tanya. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari dikasih Tuhan, orang tua anak yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat, dengarkan baik-baik pertanyaan ini dan jawablah dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Pertanyaan pertama, percayakah saudara-saudari bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber yang menyatakan jalan selamat kepada kita dengan sempurna? Yang kedua, mengakukah saudara-saudari bahwa anak-anakmu telah tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan? Yang ketiga, percayakah saudara-saudari bahwa anak-anakmu telah disucikan dan diterima oleh Allah karena Kristus telah tumpahkan darahnya bagi anakmu? Yang keempat, berjanjikah saudara-saudari dengan sungguh hati akan memelihara anak-anakmu pada jalan selamat sesuai dengan ajaran dan pengakuan jemaat di sini? Apakah saudara-saudari percaya, mengaku, dan berjanji? Ya, dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku dan berjanji. Ya, dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku dan berjanji. Ya, dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku dan berjanji. Kata Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Bawa anak untuk dibaptiskan. Yafetrik Ngandu Bulan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amsal Dundu Tairohi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
kita merendahkan diri untuk kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami mengucap syukur kepada-Mu. Sebab Tuhan telah melepaskan kami dan anak-anak kami dari dosa, serta membawa kami kepada hidup yang baru. Kami mengucap syukur kepada-Mu, karena Tuhan telah menyucikan kami dan anak-anak kami menjadi anak-Mu, karena darah Kristus dan Tuhan, yang telah menjelaskan dan menetapkan hal itu melalui baptisan. Kami mohon ya Bapa, berilah roh-Mu kepada anak-anak kami yang baru dibaptis. Kuatkanlah mereka dalam peperangan melawan dosa dan iblis, serta segenap kerajaan, sehingga mereka dapat memuji nama-Mu bersama-sama dengan segala anak-Mu sampai selama-lamanya. Karuniakanlah juga kepada orang tua ini pimpinan roh-Mu untuk mendidik, untuk mengajar, dan juga mengasuh anak mereka secara Kristen. Kami mohon semuanya ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak sekalian, mari kita melakukan Kirim Jemaat 304. Kirim Jemaat 304. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu dan sisa kalimat selanjutnya. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang membawa amat padamu di sini, dalam percaya akan janji-Mu. Kami beroleh hidup yang baru. Kami beroleh hidup yang bakal dari Engkau yang Bapa yang di surga, dan anak ini Roh Kudus dan juga Dialah Kristus sumber hidupnya. Memanggil diriku supaya ku di Golgota ikhlas saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Semangat Tuhan Yesus Kristus, pada malam itu ketika Tuhan Yesus dihianati, Dia mengambil roti dan setelah Dia mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah seperti itu. Dia membelah roti itu dengan tangannya lalu Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kalian. Lakukanlah ini untuk mengenangku. Begitu pula setelah habis makan, Ia mengambil piala anggur dan berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru yang telah disahkan dengan darah. Setiap kali kalian meminum anggur ini, lakukanlah untuk mengenangku. Setiap kalian makan roti dan minum anggur ini, kalian memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Demikian kita memperingati dan memberitakan kesengsaraan dan kebangkitan Kristus Tuhan kita demi keselamatan kekal kita, dan sambil kita menantikan kedatangannya kembali.
Maranatha, Tuhan kita. Mari kembali kita berdoa. Ya Allah, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami persekutuan kami, agar kami sekalian yang menerima roti dan anggur ini, kami benar-benar merupakan tubuh Kristus di dunia ini, dalam saling mengasihi menurut teladan, serta membawa damai sejahtera kepada segala hal. Seperti bahan baku dalam roti yang tadinya tersebar di ladang-ladang, dikumpulkan dan digiling, serta dibakar menjadi satu. Dan buah anggur dikumpulkan dari gunung-gunung lalu diperah dan dicampur menjadi satu minuman. Demikian pula kumpulkanlah kami dalam kerajaan-Mu, agar nama-Mu dipermuliakan sekarang dan selama-lamanya. Ya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dengarlah kami ya Allah dan Bapa yang penyayang, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan telah menyediakan lisannya bagi orang yang percaya akan Dia dan yang sungguh mengasihi. Sebab itu sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengundang kita sekalian, karena dituntut saudara-saudari yang telah menjadi anggota berhak dan yang tidak berada di bawah disiplin gereja, untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus di bulan keempat, yaitu segenap kita yang mau merendahkan dirinya di hadapan Allah dan yang mau menantikan rahmat daripadanya, serta mengucap syukur. Marilah edarkanlah roti dan anggur, karena segala sesuatu telah tersedia. Satu roti dan air anggur diedarkan majelis jemaat, tidak akan mengiringinya dengan kita jemaat 33, kendati ku lemah tenaga kau penuh. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Aku sahib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus suci. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah
nonton haram lah YouTube. Mama kita berdiri di sini waktu selamat. Oh. Pikir mau foto. Iya, nondor panila. Salah. Iya. Mantap. Kameramen. Hakay 5 taon ni na. Yan ay matuan ra kanana. Na muda mapana jaga dia. James, Mat. Hah? Ah ya. Ha, pariang kang nimimi ha. Hamahin ada pait tayi ada. Ha, marawahian na nyumu. Nah. Padimpak. Periang kang ha, iya dah. James, mai ko yap thấy luôn. Kadang-kadang nak video nyung ka. Yo. Pekan paham monggo kan.
Hah? Pakai Canon foto keluarga nanti ada Canon. Foto keluarga pakai Canon anu mam. Enggak. Jangan Pong, jangan hujan besar. Jangan tapi ada di Nah. Foto bersama. Foto bersama. Karihan naman minang iima. Ha? Iima do. Baka karim. Alam mo foto. Lakuin. Dia mata fotonya makan kuda. Mana. Mana pokoknya mana.